Anak-anak muda kita, mereka yang punya kesempatan, sekarang berpikir buat bekerja di luar negeri saja. Pergi ke Singapura, ke Jerman, ke Jepang, dan banyak negara lain. Kabur aja dulu. Itulah tagar yang kini meluas buat saling membenarkan dan menyemangati di antara anak-anak muda kita buat berkarir di luar negeri. Bahkan gak sedikit dari mereka yang siap dan bersedia buat pindah ke warganegaraan. Apakah ini fenomena yang menyedihkan? Kita mengalami fenomena brain drain, yakni kaburnya orang-orang cerdas ke luar negeri. Tapi kita mau gimana lagi? Pada kenyataannya, cari kerja di dalam negeri memang semakin hari semakin sulit. Sementara itu, peluang kerja di banyak negara maju terbuka lebar karena mereka mulai kekurangan anak muda yang produktif. Jadi, melihat kondisi ini, melihat fenomena ini, kita harus gimana? Pemerintah bisa apa? Ya, kita bisa apa? Tampaknya cita-cita di tahun 2045 kita menggapai Indonesia emas itu nggak bakalan terwujud. Kita semakin jauh dari harapan tersebut. Sekarang, kita malah menghadapi Indonesia cemas. Atau bahkan yang bakal terjadi adalah Indonesia lemas. Kita bakal lemas dengan selemas-lemasnya. Nah, gimana nih kalau menurut kalian? Masih bisa optimis sama masa depan Indonesia? Jokowi menamai kabinetnya sebagai Indonesia Maju. Presiden Prabowo menamai koalisinya sebagai Koalisi Indonesia Maju. Sekarang semua nama itu bisa jadi lelucon yang sangat teramat tidak lucu. Indonesia nggak bakalan bisa naik kelas jadi negara maju. Pada kenyataannya, ekonomi Indonesia menuju krisis yang parah. Pertumbuhan ekonomi 8% cuma ilusi dan sekedar jadi bunga-bunga pidato saja. Pada realitasnya, pemerintahan Presiden Prabowo kehabisan uang. Anggaran dipangkas habis-habisan. Pegawai honorer dibiarkan jadi pengangguran. Indonesia terlilit hutang parah dan menjadi sesak karena tidak bisa lagi bernapas. Bonus demografi, keuntungan sosial yang kita dapat sekarang ini, dengan keberlimpahan anak-anak muda usia produktif, ini sudah berubah menjadi mimpi buruk bencana demografi. Anak-anak muda itu nggak bisa mendapatkan pekerjaan. Akhirnya, kondisilah yang memaksa mereka merantau hingga negeri jauh buat mencari penghidupan di negeri orang. Kabur aja dulu. Itulah solusi realistis buat anak-anak muda mengingat pemerintahan di dalam negeri nggak sanggup memenuhi janji mereka dalam penyediaan lapangan kerja. Jangankan lapangan kerja yang bermutu dan berpenghasilan tinggi, pemerintah bahkan nggak sanggup buat menyediakan lapangan kerja buat para lulusan SMK yang terampil. Lalu bagaimana kita menghadapi apologi? Bagaimana kita menghadapi pembenaran? Kalau brain drain ini di masa mendatang bakal menguntungkan Indonesia sendiri. Sebab di masa mendatang diaspora ini bakal menyumbangkan sesuatu kepada negara leluhurnya. Ya, kepada Indonesia. Seperti bangsa Cina dan India sekarang, mereka mendapat kemajuan dari pengalaman para diaspora mereka yang berkarir ke Amerika di dekade 80-an hingga sekarang. Nah, yang sering dilupakan dalam argumentasi ini, yang sering tidak diungkapkan, pada kenyataannya fenomena brain drain ini paling menguntungkan negara-negara yang menerima limpahan tenaga kerja unggul tersebut. Amerika jauh lebih diuntungkan oleh kedatangan para pencari kerja cerdas dari Cina dan India. Jadi, gimana nih kalau menurut kalian? Khawatirkah kalian sama fenomena kabur aja dulu dari brain drain ini? Atau setujukah kalian kalau ada saudara, anak, atau bahkan diri kalian sendiri yang mendapat kesempatan bekerja dan berkarir di luar negeri? Bagaimanapun sebagai rakyat, kita harus realistis. Kita harus realistis saja. Kalau memang peluang karir dan penghidupan yang lebih baik tersedia di luar Indonesia, ya apa salahnya buat diambil? Apa salahnya kita mencari penghidupan yang lebih baik? Gimana? Bener gak? Gimana kalau menurut kalian? Tapi yang pasti, yang harus kita mau akui dengan jujur, yang harus diakui pemerintahan Pak Prabowo dengan jujur,
Yang pasti, fenomena kabur aja dulu dan brain drain ini adalah dampak dan bukti dari kegagalan pemerintah kita sendiri. Ini dampak dan bukti kalau pemerintah kita gagal menyediakan lapangan kerja yang cukup dan layak buat anak-anak kita. Kita harus mengakui, kita nggak boleh mengelak. Fenomena kabur aja dulu dan brain drain ini adalah bukti kegagalan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja. Melihat kondisi yang sekarang ini, akankah kita dapat menuju Indonesia emas tahun 2045 sesuai harapan dan cita-cita bangsa kita? Atau justru sebaliknya, Indonesia akan semakin cemas dan lemas kalau kita melihat situasi-situasi yang terjadi saat-saat ini? Tentu sebetulnya kita tidak mengharapkan adanya Indonesia cemas, apalagi Indonesia yang lemas. Ya, tentu kita mengharapkan bagaimana Indonesia menuju Indonesia emas dan bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, masyarakat dan warga negaranya disejahterakan, dapat merasakan keadilan-keadilan bagaimana seperti diatur di undang-undang kita. Tentu kalau kita melihat ya, ada beberapa hari yang lalu sangat viral sekali sampai saat ini dengan hashtag kabur aja dulu. Anak-anak muda, mungkin mahasiswa yang punya pikiran, yang punya pendidikan, ya, yang melek terkait politik, yang melihat kejadian dan hal-hal yang terjadi di bangsa ini. Tentu dengan hashtag kabur aja dulu, ya ini menjadi semacam sinyal kuat untuk memberitahukan kepada pemerintahan ini, ya, bagaimana kondisi di negara ini memang sangat-sangat meresahkan masyarakat. Rakyat kecil semakin tertindas dan lemah, ya, makin cemas melihat keadaan-keadaan seperti ini. Makanya kabur aja dulu. Artinya lebih baik kita kabur dari negeri ini daripada kita tetap tinggal tapi kita ya semacam tidak diberi harapan, ya. Untuk apa berdiam diri tanpa ada harapan atau tujuan-tujuan lain gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu, kabur aja dulu. Jadi ya kita kabur aja dulu. Kalau kita di sini terus gak ada harapan ya ngapain juga kan gitu. Mungkin pikiran saya. Ya mungkin nanti kalau saya salah dalam menyikapi hal itu, boleh silakan dikoreksi ya teman-teman ya. Kita saling belajar di sini. Karena saya juga tertarik beberapa waktu lalu saya melihat ya, tadi kalau nggak salah tuh, kemarin tuh tadi saya melihat video-video ada penyampaian-penyampaian dari teman-teman kita juga ya, warga negara Indonesia yang ada di negara-negara luar, ya di luar negeri, ya ada yang mengatakan di negara ini nggak ada loh eh, pandang-pandang usia kalau kerja gitu ya. Kalau kita bandingkan di Indonesia, ya di Indonesia PHK di mana-mana. Meskipun masih muda, tapi PHK aja tuh terus. Banyak sekali PHK secara masif, ya, berjamaah gitu ya. Apalagi pengangguran merajalela di mana-mana terjadi. Setiap tahun lulusan S1 pasti ada, baik sarjana apapun itu. Ya, tiap tahun bertambah. Lapangan pekerjaan minim sekali. Kemiskinan semakin meningkat gitu ya. Jadi ngapain tinggal di Indonesia kalau seperti itu keadaannya? Ya mungkin itulah maksud dari apa yang sudah disampaikan seperti hashtag kabur aja dulu. Nah, saya rasa tadi penyampaian dari saudari Rini Budoyo juga tentu menjadi sebuah penyampaian yang baru, menjadi sebuah informasi dan yang kita pahami sejauh ini. Nah, kalau saya melihat ini ada penyampaian dari Wong Belum ya. Ini 2 hari yang lalu saya melihat ya, anakku tertua sudah 4 tahun lebih tinggal dan kerja di Amerika Serikat. Dia kuliah S2 atas beasiswa pemerintah Amerika Serikat. Dan sekarang kerja jadi dosen di sana. Dan sedang kuliah S3 atau PhD. Ya. Adiknya 2 orang sedang Adiknya 2 orang sedang intensif ya. Inggris ya, bahasa Inggris artinya seperti itu. Di
Kediri, Jawa Timur ya, di Jatim. Insya Allah dalam 2 tahun ke depan akan ikut kakak mertuanya melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat. Di negara kita ini anak muda berpendidikan tinggi tidak terlalu dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu pandai menjilat dan punya orang dalam. Di Indonesia tuh terjadi, itu memang terjadi di Indonesia. Anda pintar, jenius dan seterusnya, kadang-kadang kita nggak dianggap oleh negara kita sendiri. Beberapa tahun lalu saya agak ada muncul teringat di benak pikiran saya, anak apa ya, anak SMA atau apa itu kemarin menemukan semacam server gitu ya, atau di bagian software atau apa ya, saya lupa. Ya pokoknya ini yang saya sudah sebut untuk bisalah untuk semacam membantu negara lah seperti itu ya. Atau seharusnya kalau kita berpikir bahwa negara harusnya memfasilitasi misalnya. Tapi nggak ada tuh, nggak dianggap. Maka pergi ke luar negeri. Kemarin di mana itu? Kemarin tepatnya itu. Saya ini lama banget ya, sudah saya lupa banget nih. Beberapa tahun yang lalu ini. Dipakai, yang nggak dipakai di Indonesia, pergi ke luar negeri itu dikagumi teman-teman. Dipakai betul itu. Dipakai betul. Lalu kemudian ada apa lagi ya? Sebetulnya banyak sekali ya kejadian-kejadian seperti itu. Di negara sendiri tidak dianggap, di negara luar itu malah menjadi prestasi. Ada tuh terjadi tuh banyak sekali ya, saya lupa tuh. Tapi udah 5 tahun, 10 tahun yang lalu kayaknya, udah lama banget itu ya. Ada penemuan-penemuan tuh. Itulah di Indonesia memang. Anda pintar, ya kalau kita pintar, oke lah punya skill ini itu dan lain-lain. Ya paling kalau kita berbicara tentang kepandaian, skill-skill yang kita miliki, ya itu tergantung nasib juga sebetulnya. Selebihnya orang dalam. Mau bodoh pun, gak di bidangnya pun, kalau pintar menjilat, kalau ada orang dalam bisa masuk juga tuh. Nanti juga belajar dari dalam gitu ya. Baik seperti itu yang terjadi tuh teman-teman ya. Bang seperti yang terjadi. Lebih baik kita bisa kerja cepat kalau ada orang dalam. Makanya sekarang saya lihat banyak tuh semacam ya mungkin kalau dikasih uang sekian bisa masuk gitu ya. Saya nggak tahu biaya admin atau apa itu banyak sekali tuh. Saya sering ngobrol dengan anak-anak muda misalnya yang masih saja belum kerja. Kenapa belum kerja di sini? Ya belum ada uang, katanya harus bayar dulu 3 juta 5 juta biar bisa masuk. Ini ngaco juga perusahaannya seperti itu. Kita kerja mau nyari uang malah kita bayar malah mengeluarkan uang, kan nggak masuk akal tuh. Jadi banyak seperti itu yang terjadi teman-teman. Sekali masuk kerja, potongan inilah, potongan itulah, potongan A, B, C, D. Banyak sekali. Padahal gaji nggak seberapa di Indonesia. Potongannya besar juga, kan gitu masalahnya. Makanya banyak orang berbondong-bondong pergi ke luar negeri untuk mencari kerja. Kerja apapun itu yang penting kerja lah, daripada di Indonesia nganggur gitu ya. Saya nggak tahu kesalahannya di mana sebetulnya, ini kesalahan sistemnya atau siapa yang salah sebetulnya, saya nggak terlalu paham banget ya. Tapi by logika saya berpikir ya kadang-kadang kita kalau menyalahkan pemerintahannya nggak mungkin juga gitu ya. Karena kan sekali 5 tahun ganti juga tuh presiden, sekali 5 tahun ganti presiden. Kita nggak tahu orang-orangnya yang salah, sistemnya yang salah, atau apa sebetulnya. Ya ini kan menjadi problem juga yang mesti harus dipecahkan juga sebetulnya. Coba kita lihat tuh misalnya program-program misalnya ini, maaf nih ya, makan bergizi gratis. Ya, anak-anaknya dikasih makan tuh, yang sekarang yang cenderung kan dikasih makan kan anak sekolah tuh. Ini by logika berpikir saja gitu ya. Anak kita sekolah, adik kita sekolah, set, bapaknya ibunya nggak kerja, anaknya kenyang, bapak ibunya kelaparan. Nggak ada kerjaan toh. Nggak ada kerjaan teman-teman. Anaknya kenyang, ibunya bapaknya kelaparan. Miris ya, miris sekali. Belum lagi ada kebijakan-kebijakan langka inilah, kemarin LPG yang langka, nggak tahu bentar lagi minyak atau apa tuh yang langka bentar lagi. Ada-ada aja di Indonesia ya. Kelangkaan ada aja terjadi. Tapi banyak mengatakan hanya pengalihan isu, pengalihan ini, itu, dan lain-lain. Tapi udah ada seperti itu para menterinya masih dipakai aja tuh. Berat juga nih. Ya seperti itu ya teman-teman ya, sepakat ya.
saya juga agak, kalau berbicara soal ini agak keras juga nih. Kelihatannya kita, masyarakat ini hanya dimanfaatkan saja gitu ya. Yang anehnya, ini ya anehnya ya, saya logikanya saja nih. Kita pikirkan ini bukan memprovokasi ya. Ini agak agak sedikit kita nalar logika saja nih. Yang keanehan yang saya lihat gitu ya, utang negara bengkak ya. Padahal kita bayar pajak. Oke. Kita bayar pajak, kita punya sumber kekayaan alam yang luar biasa. Kita punya ya, semua kita punya. Saya rasa kita punya semuanya. Apa mau tambang apa? Tambang banyak ya. Mau timah, emas, minyak bumi, batu bara, segala macam. Ada lahan yang luas. Banyak, tapi ditanami tembok-tembok, tuh beton-beton yang ditanami. Seperti IKN tuh ditanam tembok ya. Mungkin ya banyak lah lahan luas ya. Tanahnya subur. Kita punya padi, punya jagung. Ya saya nggak tahu cukup apa enggaknya ya untuk semua Indonesia gitu ya. Nah, kalau lebih seperti itulah. Jagung ya. Ada buah, sayuran, lengkap sudah lah. Tapi kekayaan alam kita ini diraup semua. Dijual ke luar negeri. Luar negeri buat jadi suatu barang yang bernilai, jadi barang jadi. Indonesia beli itu. Indonesia beli dengan harga berpuluh-puluh kali lipat. Makanya ngutang terus kita ini. Padahal berpajak bayar. Bangsa besar, negara besar. Saya nggak ngerti juga nih ya. Teman-teman bolehlah nanti kita diskusi di komentar pada video ini ya. Mungkin itu saja teman-teman ya. Saya minta maaf kalau ada agak-agak ada yang salah penyampaian tadi karena rada-rada ingat juga sebetulnya ya. Tapi it's okay lah, saya rasa paham betul teman-teman apa yang saya katakan tadi dan juga pada video sebelumnya. Sekali lagi saya ingatkan dan tekankan, tidak bermaksud memprovokasi ya. Apalagi dituduh nyerang, benci, itu nggak ada sama sekali ya. Tapi kita hanya menyuarakan apa yang seharusnya kita suarakan. Kita punya hak untuk berbicara. Itu saja mungkin. Terima kasih sekali lagi. Saya mengucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.